di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi teknik yang berjudul Business Plan, di mana judulnya Gemar Cookies. Nah, langsung saja ke ringkasannya. Di sini ada beberapa ringkasan yang telah saya buat. Di antaranya ada pendahuluan, ada latar belakang, kemudian ada tujuan, kemudian ada target pasar, selanjutnya ada strategi marketing, kemudian ada analisis SWOT, selanjutnya ada bahan baku, dan yang terakhir ada analisis keuangan. Baik, kita langsung saja ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakang, di mana latar belakangnya yaitu kue merupakan salah satu camilan yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Mulai dari anak kecil, remaja, bahkan sampai orang tua, banyak yang menggemari salah satu camilan yang satu ini. Selain sebagai camilan di saat santai, kue pun sangat cocok dijadikan sebagai hidangan di saat ada tamu maupun di saat hari-hari besar seperti hari lebaran. Berbagai macam kue dijual di pasaran, mulai dari kue nastar, kastengel, kue salju, kue kacang, dan berbagai kue lainnya. Namun, semakin berkembangnya zaman, tidak sedikit pedagang kue yang tidak memperhatikan akan rasa dan kualitasnya. Di antara mereka hanya mementingkan keuntungan yang besar dengan modal yang kecil, sehingga rasa dan kualitas bahan baku pun tidak diperhatikan dan ala kadarnya. Untuk itu, saya membuat rencana bisnis kue di mana kue yang dibuat memiliki rasa yang enak, bahan baku yang baik dan berkualitas, serta pengelolaan yang bersih dan higienis. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan bisnis. Nah, ada pun beberapa tujuan yang bisnis yang akan saya buat, yaitu diantaranya yaitu yang pertama, mendapatkan keuntungan dari produk yang dijual. Yang kedua, mengembangkan skill yang ada. Di sini teman saya mempunyai skill dalam memasak atau membuat kue. Dan yang terakhir, membuat kue yang mempunyai cita rasa tinggi dan kualitas yang baik. Nah, ketiganya ini merupakan tujuan dari bisnis plan yang saya rencanakan. Selanjutnya kita ke profil bisnis. Nah, bisnis yang akan kami buat yaitu membuat kue yang memiliki cita rasa yang lezat dan menggunakan bahan yang berkualitas, sehingga pelanggan membeli tidak akan kecewa. Kue yang dibuat diantaranya ada kue nastar, kastengel, kue sagu, kue salju, kue kacang, dan lainnya. Nama usahanya sendiri yaitu Gemar Cookies. Nah, nama pendirinya saya sendiri yaitu Puji Astuti bersama teman saya yang bernama Nurul Ramdhaniati dan beralamat di Sumedang. Selanjutnya kita masuk ke strategi dan marketing bisnis. Nah, di sini target pasarnya yaitu seluruh masyarakat dari semua kalangan, baik yang kaya maupun yang kelas menengah, dapat membeli kue ini karena harga yang kami tawarkan cukup ekonomis dengan kualitas yang baik dan rasa yang enak. Selanjutnya ada strategi marketing. Nah, di sini ada 4 strategi, di mana yang pertama itu secara langsung atau face to face. Nah, strategi ini dilakukan secara ucapan dari teman ke keluarga atau dari teman ke teman dan lain sebagainya. Kemudian melalui media sosial seperti melalui WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Nah, di sini kami melakukan promosi melalui media sosial yang itu. Kemudian yang ketiga ada membangun jaringan dengan usaha lain. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan sehingga pelanggan bakal kembali lagi kepada kita. Selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT. Nah, di sini ada analisis SWOT. Di antaranya yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Nah, kekuatan yang ada pada bisnis ini yang pertama, keunggulan produk karena terbuat dari bahan yang baik dan kualitas. Proses pembuatan higienis, mempunyai rasa yang enak. Yang kedua, keterampilan dan keahlian. Bahan baku mudah didapat. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahannya sendiri yaitu belum memiliki tempat khusus seperti ruko atau toko. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia jika permintaan sedang banyak. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Nah, peluangnya di sini yaitu banyak varian kue dan varian rasa. Kemudian sistem pemasaran yang cukup menjanjikan. Yang keempat ada threat atau ancaman. Ancamannya yaitu banyak pesaing yang sudah terkenal, kemudian bahan baku yang sewaktu-waktu naik sehingga menyebabkan kenaikan pada harga kue. Nah, selanjutnya kita ke bahan baku. Nah, di sini saya hanya akan menerangkan bahan baku dari kue kastengel.
15 gram margarin, 50 gram butter, 500 gram terigu, 150 gram keju parut, dan 1 bungkus Royco untuk menambah rasa gurih. Kemudian ada olesannya yang terdiri dari 2 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, 1 sendok teh susu kental manis. Kemudian yang terakhir ada keju parut buat ditaburi di atasnya. Kita masuk ke bagian analisis keuangan. Di sini adalah analisis keuangan. Di antaranya ada biaya tetap. Nah, biaya tetap itu yaitu biaya yang tidak habis pakai atau biaya yang tidak terpengaruh oleh banyak atau sedikitnya produk yang dijual. Nah, biaya tetap ini di antaranya ada kompor gas, ada tabung gas, ada mixer, kemudian ada oven, ada mangkuk, ada loyang, kemudian spatula, cetakan, timbangan kue, ada stiker, ada biaya listrik dan air, ada elap, ada balutan keju, dan yang terakhir ada kuas. Nah, jumlahnya sebesar 1.113.000. Nah, ini semua merupakan biaya tetap atau biaya tidak habis pakai, di mana biaya tetap ini tidak terpengaruh ketika jumlah permintaan banyak atau sedikit. Selanjutnya ada biaya variabel atau biaya tidak tetap. Nah, biaya tidak tetap ini yaitu biaya yang sering berubah atau sewaktu-waktu berubah, atau biaya yang memiliki masa habis pakai. Nah, diantaranya ada margarin, ada butter, ada terigu, ada keju, ada Royco, ada telur, dan keju tabur. Nah, di sini itu biayanya hanya untuk 1 toples kue kastengel. Selanjutnya kita masuk ke BEP atau break even point dalam unit dan rupiah. Nah, BEP itu sendiri yaitu titik impas di mana jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak ada rugi atau tidak ada untung. Nah, BEP dalam unit memiliki rumus fixed cost dibagi price dikurangi variable cost, di mana fixed cost-nya sebesar 1.113.000 dibagi 55.000 dikurangi 42.000 sehingga didapat 85 pieces. Nah, 50 pieces ini merupakan titik impas atau BEP-nya, di mana jika kita mencapai 85 pieces ini tidak untung dan tidak rugi. Nah, selanjutnya kita masuk ke BEP dalam rupiah dengan rumus fixed cost dibagi price dikurangi variable cost per price. Nah, didapat hasil 4.280.000. Kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan yang didapat yaitu sebelum menjalankan suatu usaha atau bisnis, alangkah baiknya jika kita menyusun terlebih dahulu rencana bisnis atau bisnis lainnya. Karena dengan menyusun rencana bisnis, kita bisa mengetahui bagaimana cara menyusun strategi pemasarannya, analisis keuangannya, berapa produk yang harus terjual jika ingin mendapat untung, dan berapa produk yang harus terjual jika tidak untung ataupun rugi. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk melakukan business plan sebelum mulai sebuah usaha. Dengan adanya plan bisnis akan mempermudah kita untuk merencanakan hal-hal ke depannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.